kiat yang bisa kita lakukan agar kita bisa memiliki lisan yang fasih sehingga bisa dipahami oleh para santri, para penuntut ilmu? Apa Ustaz? Mudah-mudahan apa yang untuk sampaikan bisa bermanfaat untuk kita sehingga kita dalam mengajarkan ilmu bisa dipahami oleh para santri. Ya, baik. Husnul mantiq wal lisan ini sebagaimana yang tadi kita sampaikan bahwa itu adalah poin yang banyak juga memberikan sisi positif untuk kesuksesan dalam proses pembelajaran. Ya, tentunya melatih diri kita untuk kathratul qiraah dengan memperbanyak membaca ini juga adalah poin yang sangat penting. Itu poin yang pertama, itu adalah dengan tentunya yang pertama adalah ikhlas, tetap itu. Kemudian kedua berdoa, tapi tidak perlu juga dilafadzkan Rabbi shrahli sadri ya wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, karena ini bukan bagian daripada yang secara khusus kita untuk sampaikan. Karena sebagian orang bahwa kalau kita ingin fasih dalam berbicara maka amalkan ya sebagaimana Nabi Musa alaihi salam membaca doa Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, tapi kita ya berdoa kepada Allah dengan tidak bersuara itu boleh-boleh saja seperti itu. Bahkan pagi hari sebelum kita berangkat untuk sebelum kita memulai, tidak perlu di hadapan para jamaah kita membaca itu. Ya, maka kita berdoa kepada Allah ya dengan kita memuji Allah Jalla wa Ala dan meminta kepada Allah semoga Allah berikan kemudahan dalam menyampaikan pemahaman dan memberikan kefasihan dalam lisan kita. Itu perlu. Yang kedua, ya setelah kita berdoa kepada Allah Jalla wa Ala tadi, itu adalah yang bisa mempengaruhi kelancaran kita, kefasihan kita itu adalah atau kejelasan kita dalam penyampaian, tentunya itu kasratu al-qiraah, atau dalam bahasa pendidikan disebut an yakun al-mudarris mulimman bima'rifatihi. Ya, itu yang kedua misalkan. Jadi kalau yang pertama itu tadi doa gitu ya, ini penting. Yang kedua itu seorang guru itu harus apa? Mulimman, yaitu bil ma'rifah. Jadi harus harus banyak banyak membaca, sehingga dengan membaca itu kita akan mulimman, yaitu mengisi diri kita itu dengan berbagai macam pengetahuan. Ya, karena sesuatu yang biasanya mencegah diri kita dari akhirnya kita terbata-bata dalam berbicara atau karena memang kita mungkin terbatas ketika akan menyampaikan poin itu, sehingga kita apalagi ya, jadi sambil mau menyampaikan itu masih sambil mikir juga apa yang mau kita sampaikan ya. Dan ini adalah poin yang para ulama itu memberikan kiat-kiat kepada kita bahwa kathratu al-qiraah, banyak membaca itu bisa mempengaruhi husnul mantiq kita. Ya, husnul mantiq kita. Ketika kita akan menjelaskan misalkan satu ayat, akan berbeda ketika kita hanya membuka satu tafsir saja misalkan. Akan berbeda ketika kita membaca satu ayat ini lalu antum buka sampai 5 atau 6 kitab tafsir. Ya, sehingga misalkan contoh, ketika kita membaca misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala misalkan. Maka kita akan qala al-Imam Ibnu Katsir begini-begini, qala al-Imam Al-Qurtubi fi tafsirihi begini-begini, qala al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari begini-begini, qala al-Imam As-Sa'di begini. Itu sehingga muliman bil ma'rifah yang disebabkan dengan kasratul qiraah ini akan memperlancar kalimat-kalimat kita, akan membuat fasih pada kita. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, bisa juga dilakukan dengan dengan memperbanyak qiyamul lail. Ya, dengan memperbanyak qiyamul lail.
Karena kita tahu inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Ya. Bahwa qiyamul lail itu bisa membuat asyaddu wat'a, kekuatan pada fisik kita, dan juga aqwamu qila. Lisan kita itu bisa bisa tegas, bisa lurus, bisa berpengaruh itu dengan qiyamul lail. Ya, Allah Jalla wa Ala mengatakan ini dalam Al-Qur'an, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Dan itu poin juga yang penting untuk diperhatikan oleh kita para asatidz, ya, para guru, itu poin itu. Yang keempatnya adalah dengan ya, al-akhdu bil khibrah minal ulama. Banyak mengambil pelajaran dari ceramah ataupun kajiannya para ulama. Kalau kita ingin bahasa Arabnya fusha, fasih, maka cari ceramah-ceramahnya, kajian-kajian para ulama yang bahasa Arabnya fusha. Kita akan sangat indah sekali dan akan terasa berbeda ketika mendengarkan misalkan ceramahnya Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi, ulama Jordan misalkan. Ya, itu akan berbeda. Bahkan berbeda misalkan dengan kita sesama ulama Jordan, kalau kita mendengarkan kajian Syekh Ali dengan mendengarkan kajian misalkan Syekh Muhammad Musa Al-Nasr, itu juga berbeda. Akan berbeda ketika antum mendengarkan misalkan ceramahnya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dengan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, itu berbeda. Kalam yang fasih yang diucapkan oleh Syekh Ali dan juga Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili itu banyak memberikan masukan kepada kita bagaimana ketika telinga kita sering mendengarkan hal itu. Dan ini penting, ya, ini juga penting bagi kita. Dan yang kelima itu adalah dengan banyak membaca buku-buku Arabnya. Yang membaca buku-buku Arab itu mungkin kalau kalau kita dapati mufradat Arab itu terkadang kalau para ulama yang memang memberikan kemudahan, bahasanya akan standar yang dipakai. Ya, tapi kalau misalkan seperti Syekh Ali, antum bisa lihat itu memang banyak karya-karya beliau yang kalau kita membaca itu harus sedia kamus di sampingnya. Itu yang saya lakukan. Kalau baca kitabnya Syekh Ali, maka kamus itu sudah harus saya siapkan di sampingnya. Dan itu butuh waktu satu baris aja, itu butuh waktu kita mencari. Tapi kalau misalkan contoh bukunya Syekh Shalih Fauzan, ya, itu mudah untuk kita ini kan. Dalam buku bahasa Indonesia, antum baca bukunya misalkan Ustadz Erwandi Tarmizi, barangkali satu halaman bisa sehari, ya kan? Nggak ngerti apa maksudnya nih, gitu. Tapi barangkali ada guru-guru kita menulis dengan bahasa yang mudah, Ustadz Yazid, Ustadz Abdul Hakim. Itu buku-bukunya luar biasa, mudah difahami oleh kita, dan memang itu tujuan adalah nasrul ilmi, menyebarkan ilmu, menanamkan manhaj, dan itu luar biasa buku-buku yang beliau tulis, ya. Saya kira itu beberapa poin-poin penting yang memang barangkali itu bisa dilatih oleh kita semuanya. Baik, antum punya hak lagi untuk ngambil ini lagi. Buku yang lain boleh, Ustaz. Ya. Tuh banyak nih bukunya, ya. Kunci-kunci rizki, banyak juga. Fadal.